Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, kita akan bahas cara jadi masinis mulai dari nol besar sampai bawa kereta. Juga kita akan penekanan ke momen wawancara ya. Karena apa? Karena ini kan udah masuk ke tahap seleksi wawancara ya. Selamat buat teman-teman yang lolos ke wawancara. Semoga dimudahkan. Apa saja yang harus dipersiapkan, pokoknya diedan ke bentar dulu. Gua lihat videonya dulu bentar. Nih, gue ada videonya dari Dam Lisa Channel. Oke, Dam Lisa Channel luar biasa nih, eksklusif edition loco track. Taruh dulu, set mulai dulu. 3, 2, 1 1. Apaan nih? Tuh. Oke, mulai. Ken Master ya pakainya. Oke lah. Jadi buat teman-teman yang mempersiapkan diri buat wawancara, pastinya ya kan, apa saja harus dipersiapkan, apa saja yang harus diperlukan, Kak. Untuk berkas-berkas yang dipersiapkan tentunya nanti akan ada di webnya, mulai dari kayak ijazah dan lain-lain. Biasanya sertifikat juga di bawah sih ya, tapi kita akan bahas dari nol dulu. Oke, untuk seorang yang notabene ingin jadi masinis, jadi pegawai kereta kali ya secara garis besar, alurnya gimana sih Kak? Yang pertama itu kita menunggu rekrutmen, tentunya menunggu rekrutmen sambil apakah sambil mempersiapkan diri, karena untuk rekrutmen ini kan sedikit panjang ya, mulai dari seleksi administrasi, kesehatan awal, psikotes, wawancara, kesehatan akhir. Nah, 5 tahapan ini harus kudu mesti dilewati buat teman-teman yang ingin notabene bergabung di kereta. Wow, ini keren sih. Oh, ini masuk ke kabin dong, ngeri-ngeri bangetin. Tadi tahapannya jadi ini dulu. Oh, keren. Sambil dengerin ini ya. Nah, untuk yang administrasi apa aja sih Kak yang benar-benar dipersiapkan? Itu yang paling pertama itu kamu harus sesuai dengan kualifikasi. Misal mulai dari lulusan A, mintanya SMK, mintanya SMA, jurusannya berarti SMK listrik mesin otomotif. Nah, kalian tuh harus disesuaikan. Apalagi mulai dari nilai guys, karena kalau untuk nilai sendiri itu nggak bisa digugat Kak. Untuk lulusan di bawah 2020 yang pakai UN kan nilainya hancur-hancuran. Ya udah terima, karena itulah ya, gimana lagi, itu udah syarat cuy. Jadi nggak bisa. Iya nggak bisa, gimana lagi dong? Curang nih, yang udah 20 kan gak ada UN ya gimana lagi, itu udah takdirnya. Tapi nyatanya ya ketika yang ujiannya sebelum itu nyatanya masih ada kan beberapa yang lolos yang notabene nilainya di atas rata-rata. Ya gimana lagi, mungkin kalian dulu sedikit agak nyeleweng mungkin ya, jadi nggak mempersiapkan diri untuk UN lah. Udahlah, kalau untuk yang teman-teman yang belum masuk kualifikasi berarti skip. Untuk teman-teman yang masuk kualifikasi mulai dari nilai, kemudian lanjut ke apa aja sih Kak yang di-scan, kayak ijazah. Kak, untuk nilai ijazah itu ya apa? Nilai SKHUN itu yang mana, yang di belakang ijazah nggak sih? Setauku ya dari dulu ya, nilai yang dikirim atau yang diupload itu yang di belakang ijazah. Tapi buat teman-teman kalau ibaratnya mas upload di poin ijazah itu di-scan bolak-balik ya, jadiin satu file. Nah, untuk di administrasi ini poin-poin selain hal di atas barusan dibahas, itu yang paling penting juga itu ukuran KB-nya guys. Ukuran format dari filenya itu sendiri, mulai dari harus PDF, ukurannya di bawah 2 MB. Nah, 2 MB ini buat temen-temen ya mau nggak mau, kalau emang nggak bisa melakukannya sendiri, saran gue sih mendingan ke mamang-mamang fotokopi. Karena mamang-mamang fotokopi itu udah ahlinya menyeken kemudian menyatukan file, itu udah ahlinya. Mamang-mamang fotokopi solusinya, ya kan? Kalau emang udah nggak mau ribet. Tapi ada beberapa orang yang pakai MyPD. I love MyPD. I love my PDF bisa.
Tapi ya kalau emang ngerasa nggak bisa udah mau fotokopi, karena kan menurut gue sih nggak mahal-mahal banget ya kalau untuk mau fotokopi, kayaknya di bawah 100.000 atau di bawah 50.000, bahkan di bawah 20.000 untuk scan sekaligus memasukkan jadi satu file. Dan untuk foto ya, foto background buat teman-teman, buat adik-adik juga yang masih SD, SMA, bahkan masih sekolah SMP, SMA itu foto backgroundnya pakai yang warna biru, jangan merah. Karena di situ kan gak ada ketentuan, emang gak ada ketentuan, cuma selayaknya biasanya kita menggunakan kata biasanya biar lebih natural lah ya, itu pakai biru, backgroundnya biru. Dan nih untuk seleksi administrasi secara garis besar seperti itu. Jadi lebih ke pelengkapan hal-hal yang dibutuhkan. Lanjut setelah administrasi tadi tuh lanjut ke kesehatan awal. Kesehatan awal tuh apa aja sih Kak yang dicek? Setauku nih ada minimal 5 item, mulai dari tensi, tinggi badan, berat badan, buta warna, cek gigi, cek dokter. Nah, untuk 5 tahapan ini wajib harus pasti kamu dilalui. Kamu bisa aja gagal di tensi, bisa nggak sih Kak gagal di tensi? Bisa. Ketika udah di tensi sekali 2 kali, sekali 2 kali pasti hasilnya tinggi, ya bisa aja kamu gagal. Tapi berpengalaman dari kemarin tuh ada yang namanya pendalaman kesehatan awal. Gue baru tahu cuy, seriusan. Pendalaman kesehatan awal di tensi, pendalaman kesehatan di gigi, gue baru tahu nih yang kayak gitu-gitu. Sorry, karena gue juga baru tahu, seriusan. Dan untuk tensi ini wajib seperti harus normal lah ya. Normal itu antara 110 sampai 120 lah ya. Per 70, 80 lah, sekitar itulah mungkin. Karena gue bukan orang medis. Iya gak sih? Gue gak berani terlalu matok karena gue gak punya ilmu medisnya. Cuma kita mainnya di angka yang normal-normal aja, karena setiap hari itu masih di tensi cuy. Seriusan, sebelum dinas. Setelah tensi itu cek tinggi badan, berat badan ya. Buat teman-teman tuh harus ideal di sini ya. Ideal di sini minimal ya. Karena kalau nanti di administrasi itu ada keterangan batas minimal tingginya, tapi gak dicantumin maksimal tingginya. Jadi untuk minimalnya biasanya itu 165. Nah buat teman-teman untuk yang tingginya kurang dari itu, mulai dari sekarang persiapkan diri ya. Karena apa? Karena untuk kesehatan awal ini menggunakan sistem gugur. Sistem gugurnya kayak gimana Kak? Jadi ketika kamu gagal di sini, udah pasti kamu gak akan melewati tahap berikutnya. Begitupun kalau udah tahu kata tinggi badan, berat badan, BBM-mu gak ideal, ya udah. Kak ideal di sini yang gimana sih? Ideal yang di sini setauku ya, tuh ada lalat naga. Setauku tuh di angka BMI 18 sampai 22,5 itu aman. Setauku ya. Nah, untuk mencari BMI sendiri bisa hitung lah. Kalau HP-mu Xiaomi itu ada di situ, adalah alat pengukur BMI. Kalau nggak di Google juga ada kok cara mengatur atau menghitung BMI ya kan. BMI yang bagus itu menurut gua angkanya di 18 sampai 22,5. Kalau di bawah itu kurus, di atas itu gue no comment, karena ada yang masih bisa katanya nyampe 23 atau 24. Tapi gue selalu bikin angka yang enak itu 18 sampai 22,5. Di range itu ya. Oke, untuk yang BMI itu. Kemudian untuk gigi. Untuk gigi usahakan gigimu tuh bersih dari karang gigi dan bebas dari yang namanya lubang gigi. Untuk mengatasinya itu satu, untuk yang karang gigi mau nggak mau harus dibersihin cuy. Nah, untuk harganya setiap tempat itu pasti berbeda, mulai dari klinik, RSUD atau bahkan klinik kecantikan kali ya. Atau jenisnya untuk harganya pastinya setiap daerah berbeda. Udah nggak usah dipersulit. Nah, setiap daerah berbeda, bahkan setiap tempat satu daerah pun berbeda. Kalau kotor dibersihkan, bolong ditambal. Kalau emang harus dicabut, diganti. Kalau perlu digigit palsu, ganti palsu. Nah, untuk keterangan seperti itu langsung aja konsultasi ke dokternya. Perlu gak sih pakai gigi palsu? Ntar dulu, ini ngerekam gak sih? Takutnya gak rekam lagi, udah panjang lebar. Tuh jangan rekam. Kalau perlu emang perlu kayak gigi palsu ya. Ya udah pas gigi palsu. Kan nanti untuk nilainya gimana? Ya urusan nanti, itu mah urusan hasil seleksi ya kan. Kalau perlu gigi palsu. Kalau yang rusak gompal ditambah itu bisa nggak sih? Nah dokter yang jawab. Tentunya kalau untuk karang gigi udah pasti harus bersih. Oke. Wow.
ini beneran Kapinder loh, keren banget sih, bisa rekam. Lanjut ke yang namanya tes buta warna. Buat teman-teman yang buta warna dan buta warna parsial, setahu sih bakal gagal di sini. Bisa nggak sih kalau buta warna? Nah, ini di sini ya, gue kurang paham soalnya. Kalau setauku ya, dulu pernah belajar di SMA, buta warna itu menurun ya, menurun bukan menanjak ya kan. Itu XCB kalau nggak salah ya, kalau nggak salah gue ingat-ingat. Itu di kromosom larinya ya, jadi pasti menurun kemungkinan besar ya. Kalau buta warna, insya Allah ya kemungkinan besar gagal. Nah, gitu. Ada yang bilang, Kak, saya kemarin salah nyebutin ya karena ada indikasi kemungkinan buta warna. Karena kalau emang normal harusnya gue pakai kata harusnya biar aman ya. Harusnya ya bisa, karena kan nanti akan ada kayak buka buku kayak gitu kan. Pluk pluk pluk. Sudah nyebutin angka, kalau nggak ngikutin garis. Setelah buta warna nanti cek dokter. Kak, untuk cek dokter sendiri nanti bugil atau enggak? Setahu gue sih pakai celana dalam lah, kalau nggak pakai kolor. Kalau toh harus dibukilin ya itu nanti larinya ke hak prerogatif panitia. Panitia lebih tahu. Yang dicek apa aja sih biasanya dubur, ambeien, varises, varikokel dan lain-lain. Karena untuk komposisinya sendiri gue juga kurang memahami karena hanya pihak panitia yang paling tahu apa aja yang harusnya dites. Ya. Penglihatan pun ya tadi penglihatan sekalian selain buta warna juga nanti membaca kayak huruf di jauh gitulah. Dia pakai ini. Jaraknya berapa sih, Kak? Sekitar 5 sampai 6 meter ya, lumayan ya kan. Kalau kamu nanti rezeki lolos di kesehatan awal, lanjut ke psikotes. Nah, psikotes di sini untuk yang ada beberapa item mulai dari pengetahuan dasar, sinonim antonim, matematika dasar, ada menggambar orang, menggambar pohon, menggambar warteg, cari sendiri ya, ada 8 kotak. Terus Pauli ini yang paling Kalau Pauli sendiri ngerjainnya dari atas ke bawah. Dan untuk ada beberapa persepsi sih, harus garisnya harus ini harus itu. Kalau gue dulu nggak pakai persepsi kayak gitu, tapi lebih ke kayak gimana caranya gue ngerjain dengan benar dan hasilnya banyak. Jangan sampai 2 poin ini dihilangkan. Ada biar banyak tapi hasilnya nggak benar, berbahaya. Caranya gimana, Kak? Ya mau nggak mau dari sekarang harus dilatih ya. Karena menjumlahkan angka kayak contoh nih, 7 tambah 5 2. Jadi ketika ketemu belasan, yang ditulis itu angka satuannya aja. Untuk penjelasan lebih lanjut buka Google lah, kalau buka YouTube banyak kok. Tapi yang Pauli ya, yang dari atas ke bawah. Nah, kalau gue dulu dapet bolak-balik kurang 2 baris nyampe habis. Kalau ditanya ada yang nambah gak ada. Nambah mungkin gak langsung lolos, belum tentu. Kalau nambah dia ternyata pengisiannya asal, bisa aja cuy. Jadi intinya benar dan banyak. Ya. Kalau untuk poin lain kayak matematika dasar, mau nggak mau kan itu kan kemampuan kalian ya. Terus pengetahuan umum, sinonim antonim, penalaran. Seperti itu tuh harus dilatih sih menurut gue sih. Ya beli aja buku CPNS sih, buku CPNS kan ada tuh kayak psikologi, mau bekas mau baru itu menurutku sih nggak begitu berpengaruh. Yang penting kan wawasanmu terbuka. Oke. Untuk psikotes sendiri, berarti kamu ada rezeki lanjut ke wawancara. Nah, wawancara yang ini persiapan buat teman-teman yang wawancara ya. Apa aja sih Kak yang dinilai? Yang paling pertama itu menurutku penampilan kamu ya, penampilan. Mulai dari rambut harus botak gak sih? Gak harus, cepak lah. Kalau nggak minimal rapi pinggirnya. Saya agak ngantuk gue bikinnya ini gue tadi bangun jam 2:30 tapi nggak bisa tidur lagi, bingung mau ngapain. Habis sholat udah, habis itu ya bikin konten kayaknya lebih asik daripada gue ngeliatin konten orang, ya kan? Kali ini berbagi siapa tahu ya kan bisa menambah ilmu. Tadi ke wawancara. Kalau wawancara di sini larinya pertama penampilan kamu tentunya, kemudian attitude kamu. Nah penampilannya kayak gimana Kak? Mulai dari keserasian yang harus disesuaikan dengan syarat. Contoh, harus pakai hitam putih, atasan hit putih, bawahan hitam, sepatu pantofel, rambut rapi, wangi, sikat gigi,
Nah itu poin-poin kayak gitu, rambut dipotong lah ya, dipotong sampingnya. Memang cukup bilang aja mau ngelamar kerja gitu ya. Nah, apa aja sih yang dibawa? Setauku sih nanti di situ pas wawancara kamu bawa CV, bawa sertifikat. Aku belum buka juga sih aku. Jadi aja CV, sertifikat dan lain-lain lah ya, dan teman-temannya. Nah untuk CV di sini boleh diketik, boleh tulis tangan. Tapi kalau gua dulu tuh tulis tangan. Gua ketik dulu. Ketik tulis tangan ya, lupa ya. Kalau ketik tulis tangan lah. Tapi menurut gue sih mendingan rapi diketik sih ya. Iya gak sih? Kan ada orang yang tulisannya kayak ceker ayam ya, enggak juga lah itu gua itu juga. Kemudian kalau untuk sertifikat boleh dibawa nggak sih? Kalau sekarang kayaknya boleh deh. Tapi nanti dipertanggungjawabkan. Ya, iyalah. Tadi udah loncat ke sertifikat, sebelumnya belum dibahas ya. Ketika jalan lu dipanggil atas nama Doni, pewawancara nomor 5. Biasanya itu satu ruangan itu isinya sekitar minimal 3 atau 4 atau 5 pewawancara, dan beda setiap mejanya. Waktunya kurang lebih 15 sampai 1 jam lah, ya. Amazing ya kan? Ngobrol apa aja 1 jam, nanti akan asik. Yang ditanyain biasanya seputar keseharian, seputar pengalaman hidup, kehidupan kamu, keluarga kamu, sebelumnya pernah di mana. Kalau menurutku sih untuk wawancara di sini lebih kayak attitude kalian sih, pengetahuan juga ngaruh. Kayak kamu pas jalan duduk ya, berdiri dulu nih di samping meja, jangan langsung duduk. Disuruh duduk juga belum, langsung duduk aja, silakan duduk, tarik nih kursinya jangan sampai bunyi. Terus duduk sikap sempurna gini dong. Siap, gini kan meja nih, siap. Menjawab langsung tatap mukanya. Silahkan kamu sebutkan nama. Siap, atas nama Adi Basuki, usia 21 tahun, asli dari Probolinggo. Oke, siap. Untuk kesehariannya biasanya ngapain Mas? Kamu ceritain. Kamu kerja di mana sebelumnya? Oh, saya belum bekerja Pak. Gini, saya fresh graduate, baru lulus. Oh gitu. Terus kalau ada pertanyaan kayak, nanti kamu kalau keterima mau digaji berapa, itu sih gue sampai sekarang gue sebenarnya agak bingung ya. Gue nggak punya patokan. Ditakutkan ketika gue beri saran itu salah ya. Kalau untuk gaji sih mungkin jawaban namanya disesuaikan dengan posisi saya Pak, yang sesuai dengan standar perusahaan saja. Karena sebelumnya saya belum pernah ada patokan, jadi sesuaikan dengan aturan yang ada. Kalau emang harus menyebut angka, sebelumnya kamu ibaratnya kamu ngincar A nih, ngincar posisi A, minimal kamu cari di googling lah ya. Untuk gaji ini di perusahaan itu berapa, bisa jadi referensi ya kan. Wawancara. Kalau nanti wawancara selesai, lanjut pengumuman, kamu ada rezeki, lanjut ke kesehatan akhir. Nah, untuk kesehatan akhir gimana aja, apa aja sih Kak? Yang kesehatan awal diulang semuanya, ditambahin. Mulai dari cek darah, kemudian ronsen, urin, apalagi ya? Oh, EKG, detak jantung. Nggak cuma tensi doang, tapi EKG juga. Ya kan, hati-hati. Di sini lebih kompleks lagi dibandingkan kesehatan awal. Kenapa sih Kak kesehatan DKI itu berkali-kali? Karena perusahaan ini memandang penting kesehatan. Karena apa? Karena setiap tahun pun pegawai itu ada yang namanya MCU atau medical check up tahunan, yang mana dicek di kondisi kesehatannya. Kalau emang untuk peserta ini, kalau pas seleksi tidak memenuhi syarat ya udah pasti gagal lah. Kalau untuk pegawai ya nanti ada pendalaman lagi, diobservasi lagi. Konsepnya sih menurutku sih, kalau untuk pada saat seleksi itu mencari yang terbaik. Kalau udah jadi pegawai itu mencari hal-hal yang notabene itu kurang baik untuk disembuhkan gitu loh. To solve a problem. Jadi bedanya kesehatan akhir sama medical check up tahunan sih menurut gua. Karena kan kalau udah medical check up tahunan kan lebih ke udah jadi pegawai dong, lebih ke mencari kalau emang ada sesuatu yang ganjil diobati gitu loh. Konsepnya ke arah situ. Sedangkan kalau untuk kesehatan akhir itu larinya mencari yang terbaik. Banyakin olahraga lah. Cara garis besar seleksi sudah lolos, nanti kamu dinyatakan lulus, kumpul di UPTA atau di kantor A,
Nah, untuk penempatannya di mana nanti tuh, untuk berkaca dari kejadian yang kemarin itu, nanti pada saat tanda tangan kontrak, kamu sebagai apa-apa-apa, kegiatannya ngapain. Nah, 3 bulan pertama namanya POK, kayak MOS gitu sih. Kalau untuk sekarang namanya kayak MOS lah, tapi kalau sekarang tuh kayak POK, pengenalan apa gitulah. Takut salah ngomong, orientasi kerja apalah pokoknya. 3 bulan nih lu ngapain aja, nanti pengenalan setiap bagian-bagian. Oh, ini lo di kantor tuh gini gini gini, kalau lo di masinis ini lo PT Crew, ini lo di PO, ini lo ini gitu ya. 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini nanti kamu bikin makalah nggak sih? Enggak ini. Kalau untuk yang jadi masinis itu nanti setelah 3 bulan ada kesehatan lagi, kesehatan pengangkatan, sama persis seperti kesehatan akhir. Kak, mungkin gak sih gak lolos? Mungkin aja, 50-50 juga. Yang penting pintar-pintar lah kamu menjaga kesehatan. Masa iya tadi kesehatan akhir lolos, kamu pas ini kesehatan pengangkatan gak lolos? Kan seharusnya kalau emang kamu bisa menjaga kesehatan, kamu lolos dong, ya kan? Setelah 3 bulan ngapain, kayaknya nggak cukup videonya, karena kalau terlalu banyak nanti kamu ngantuk. Udah nyampe ke 3 bulan langsung kesehatan pengangkatan ya. Sampai sini dulu, karena ngeditnya juga nanti kepanjangan. Ini juga udah nyampe mana nih? Perjalanannya makin keren. Terima kasih. Kita lanjut besok. Setelah kesehatan akhir ngapain, kesehatan pengangkatan ngapain aja, kita bikin konten berikutnya. Oke, see you in the next trip. Assalamualaikum.